Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerjasama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berilah kesehatan berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita doakan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 483.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, Sekarang dan selama-lamanya. selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Selamat berjumpa melalui perayaan Ekaristi dan selamat merayakan Ekaristi pada saat ini. Kita memasuki hari Minggu atau pekan Prapaskah yang keempat. Minggu Prapaskah keempat disebut pula Minggu Laetare atau Minggu Sukacita, di mana sukacita itu bukankah seruan pertobatan justru semakin dikumandangkan. Sukacita di sini terungkap seperti disebut dalam antifon pembuka. Sukacita karena penghiburan dan cinta kasih Allah yang begitu besar dan luas. Juga karena Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi semua orang yang bertobat, bahkan orang yang mati sekalipun dibangkitkan karena kuasa belas kasihan Tuhan. Maka mari saudara-saudari, kita persembahkan hidup kita khususnya dalam masa Prapaskah ini, kiranya kita dikuatkan, dibimbing sehingga kita sanggup percaya dan datang kepada terang. Ialah Yesus sendiri yang membawa keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur dan permohonan kita bagi saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang untuk menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Bapa, kami mau bersyukur bersama dengan Oma Caroline Kusniati yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 81 tahun. Terima kasih atas segala kemurahan, belas kasihan, berkat penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup bersama dengan Oma Caroline. Semoga Oma tetap sehat walafiat, tetap dikuatkan karena kemurahan, belas kasihan, bimbingan dan penyertaan-Mu setiap hari. Berikanlah senantiasa kebahagiaan dalam hidup bersama dengan sanak keluarga, terutama anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu, serta sanak keluarga dan kaum kerabat. Semoga Oma juga senantiasa menjadi sumber kebahagiaan bagi sanak keluarganya, dan Engkau membimbing menyertainya dalam hidup setiap hari, sehingga segenap keluarga senantiasa boleh merasakan sukacita ini bersama dengan Mama, Oma yang mereka kasihi, Oma Caroline Kusniati. Juga kami mohon kesembuhan bagi Opa Yosep Litang Liong yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, belas kasihan, bimbingan dan penyertaan-Mu. Semoga Opa Yosep Litang boleh pulih kembali dari sakitnya dan dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Juga kami mohon keselamatan
bagi semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Suster Christina Salibai YMY yang telah menghadap Dikau tadi pagi, Oma Laurencia Lauwani, dan Oma Tung Giok Hoang. Semoga karena belas kasihan berkat dan rahmat-Mu, Suster Christina Salibai, Oma Laurencia, dan Oma Tung Giok Hoa dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai-Mu karena belas kasihan dan kerahiman-Mu. Hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarga, kaum kerabat dan teman-teman, supaya mereka senantiasa dikuatkan dan diteguhkan dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat. Karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis maklumat ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertai dia, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada
hatiku tenang. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia tidak menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang keempat atau Minggu Laetare, Minggu Sukacita. Mengapa dikatakan Minggu Sukacita? Padahal ini adalah masa pertobatan bagi kita. Ya, benar, sekarang adalah masa pertobatan, tetapi dalam masa pertobatan itu kita ada alasan untuk bersukacita karena sabda Tuhan hari ini, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, semua menunjukkan belas kasih Allah yang luar biasa, sehingga karena kasih Tuhan kita memperoleh keselamatan, bahkan kehidupan yang baru. Dari bacaan yang pertama, kitab kedua Tawarik, di sana ditunjukkan kasih setia Allah, walaupun umatnya, bangsa pilihannya, bangsa Israel, berulang kali menyeleweng, meninggalkan Yahweh dan mempersembahkan hidup mereka kepada dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka mengolok-olok para nabi yang diutus oleh Yahweh, tapi Allah tidak melupakan umatnya, tidak meninggalkan umatnya yang menderita dan dihancurkan serta dibuang ke Babilonia. Dari tanah pembuangan, Allah mengangkat bangsanya kembali lewat tangan Raja Kores, raja kerajaan Persia. Lewat Raja Kores, bangsa Israel diizinkan untuk kembali ke tanah air mereka, membangun kembali negara mereka, dan juga bait Allah yang menjadi pusat peradaban orang-orang Yahudi. Nah, itu bacaan yang pertama. Sehingga atas dasar itu patutlah kita juga merenungkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan senantiasa mengandalkan Dia, seperti bangsa Israel. Dalam bacaan kedua kita melihat lagi alasan kita bersukacita. Santo Paulus mengatakan kita diselamatkan karena rahmat Allah yang begitu kaya, begitu luar biasa. Bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kekudusan atau juga karena kesucian diri kita, maka kita layak memperoleh keselamatan. Hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena rahmatnya yang begitu kaya, begitu besar, sehingga kita memperoleh kembali hidup yang baik, hidup yang kekal. Nah, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yohanes mengungkapkan rahasia penyelamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kunci keselamatan orang beriman ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, yaitu percaya dalam nama putranya Yesus Kristus yang mengalami penderitaan wafat di salib. Dikatakan setiap kali kita memandang salib dan meninggikan salib, maka kita beroleh keselamatan, beroleh kemuliaan. Itulah tanda sukacita kita, ada jaminan keselamatan ketika kita mau percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita sungguh menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan, Tuhan tidak tanggung-tanggung memberikan kepada kita hidup yang baru, yaitu hidup yang berbuah, hidup yang mendatangkan rahmat dan berkat, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain, bagi keluarga dan bagi sesama. Maka kepercayaan dalam hal ini dibutuhkan dan dituntut dari setiap orang supaya selalu mengandalkan Dia. Dalam masa prapaskah ini, kita mesti bangkit dari keterpurukan karena dosa-dosa kita. Kita mesti bangun dan berani melihat cahaya yang dibawa oleh Yesus sebagai cahaya terang yang membawa kehidupan yang baru. Semoga kita semakin dikuatkan karena sabda Tuhan hari ini yang memberikan jaminan keselamatan hanya semata-mata karena belas kasihan dan rahmat-Nya yang begitu besar bagi manusia, termasuk bagi kita yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus kepada kita. Kita jawab setiap seruan doa, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Persekutuan Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi. Ya Bapa, semoga mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang banyak yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Ya Bapa, semoga mereka semua menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani. Ya Bapa, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami, oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan.
Allah Bapa kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Kami mohon dengarkanlah doa kami dan buatlah kami pantas dikasihani, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan kami dan semua orang yang kami doakan. Semua kami layak dan pantas ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas karya-Mu yang agung di tengah-tengah kami dan memuji Engkau dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan Roh-Mu, orang-orang yang bermusuhan mau berdamai kembali, yang berlawan berjabat tangan dan bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Berkat kuasa-Mu juga, cinta mengalahkan kebencian, ampun menaklukkan balas dendam, dan saling kasih mengenyahkan perselisihan. Oleh karena itu selayaknya kami selalu bersyukur kepadamu dan melambungkan pujian bersama segenap penghuni surga yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami jauh, menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian,
supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini, sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona.
anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, saya sampaikan satu hal, dalam masa Prapaskah ini kita juga selain menyiapkan aksi puasa pembangunan dengan mengisi amplop APP ini yang diedarkan ke rukun-rukun oleh pengurus rukun, jangan lupa dimasukkan dananya. Juga kita mau memberikan semacam sumbangan berupa dana dan juga berupa natura atau sembako ini, di mana kita nanti akan membagikan sembako kepada umat kita yang kekurangan, yang membutuhkan. Sekarang sudah terkumpul bahan-bahan makanan, beras, Indomie, tetapi masih sangat jauh daripada yang kita butuhkan. Karena itu saya menghimbau segenap umat Paroki Andalas, siapapun juga, baik yang cukup berada maupun yang pas-pasan atau yang juga kekurangan, kalau kita sungguh mau berbakti kepada Tuhan, kita juga jangan lupa berbagi kepada sesama yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang susah, umat kita sendiri. Maka karena itu saya menganjurkan kita juga mau memberikan sumbangan sembako kita berupa dana atau juga berupa natura, beras atau Indomie. Itu yang paling sangat dibutuhkan. Saya tidak bisa melaporkan apa-apa karena belum ada sumbangan dana, tetapi sumbangan beras paling kurang sudah ada sekitar 50 karung, dalam arti 25, satu karung yang 25 kg, tapi yang lainnya belum. Semoga kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari juga
mempunyai keprihatinan akan saudara-saudari kita. Baik, kita sampaikan saudara juga masuk aksi puasa pembangunan, sudah beberapa, tetapi saya tidak pegang catatannya saat ini, akan saya sampaikan besok sore. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Kita menyanyikan lagu penutup. Lagu penutup Puji Syukur 488. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih,